Halo cuy, balik lagi dengan gua Kanzu di game Indonesia. Storytelling. Ya, kita akan lanjut di bab 3 yang dimana live kemarin tuh gua berhasil nyelamatin Bapak Agung ya. Sekarang kita mau bertanya ke siapa guys? Lupa gua. Sabar, ini kemarin udah ini. Kita baca secara cepat aja ya. Ini kemarin udah ini, sabar. Kalau nggak salah itu ke Bu Guru kalau nggak salah. Skip. Ini kemarin kita udah ini guys. Oh iya, Guru BK. Siapa ya namanya ya? Pokoknya kita ke Guru BK buat ngasih tahu info si Raya gitu. Biar kita tahu posisi Raya ini di mana gitu. Oke, kita skip dulu. Bocil skip nyerang nggak? Oke, skip. Oh ya, si Lulu juga kena efek nih. Pokoknya siapapun yang nyebutin Raya auto ngeglitch coy. Kayaknya Raya udah bikin tembok ini dah, tembok pembungkaman ya. Kayak apa tuh yang sering mengebungkam tuh? Tanya Buniken tentang keberadaan Raya. Ya, ini yang gue maksud ya. Tanya Buniken tentang keberadaan si Raya. Oke. Kita bakal nyari si Buniken. Harusnya Buniken tahu ya, karena soalnya terakhir kalau nggak salah itu Raya itu di UKS sama Bu ini tuh. Bu Guru BK. Siapa namanya? Buniken sama Buniken terakhir salah. Yuk, kita ke Buniken di mana ya betul? Ini gua asal jalan aja lah. Oh, coba kita tanya bapak ini coba. Oke, belum. Coba kita tanya ibu kantin coba. Kalau gue pencet ini pasti ngeglitch. Tuh kan ngeglitch kan. Setiap gue nanya Raya selalu ngeglitch coy. Ya udahlah, kita biarin lah. Mana ya cara tahu lokasi Buniken? Tahu juga. Coba kita tanya Pak Kepala Sekolah. Ternyata anak-anak suka membolos ke sini ya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Tidak dalam pengawasan. Aduh, dia nggak bisa ngasih info jadi tentang Buniken. Gimana cara kita tahu Buniken? Apa Buniken di ruang kelas? Coba kita cari kelas ya yang bisa dibuka ya. Oh ini nih. Coba nih. Coba kita tanyain coba. Nggak bisa ditanyain coy. Buniken gimana dah? Where is Buniken coy? Di kelas kah? Coba ya. Nggak ada tuh Buniken, nggak ada tuh. Buniken di mana coy? Where is Buniken? Di kelas nggak ada. Terus di mana anjir Buniken? Apa di perpustakaan? Enggak juga. Di perpustakaan enggak juga deh. Coba kita tanya dia dah. Enggak bisa juga deh. Terus Buniken di mana ya? Buniken di mana guys? Buniken apa di luar sekolah ya? Apa di luar sekolah? Make sense. Apa di luar sekolah ya? Coba ya. Ruangan ini kan nggak ada. Kalau ini kan tembus ke lapangan ya. Iya, sama aja. Coba kita keluar sekolah ya, coba ya.
Oh iya bener ya, Asem. Memang harus keluar sekolah coy. Wih, Buniken sama siapa tuh? Sama cowoknya kah? Itu Buniken. Kamu di sini saja. Aku akan bicara padanya. Oke. Siapa tuh? Bakso Cakwo. Ah iya Lolo, ada yang bisa ibu bantu? Saya mencari Raya. Apa ibu tahu dia ada di mana? Raya? Oke, dia nggak nge-glitch coy. Seenggaknya dia nggak nge-glitch. Berarti dia nggak terpengaruh sihirnya si Raya. Maaf Lulu, ibu tidak tahu. Apa ibu tahu ada apa dengan Raya? Pak Agung bilang kalau ibu punya kekhawatiran soal dia. Bisakah ibu memberitahu saya soal itu? Itu penting. Oke, lanjut. Hah? Ser gak GT lagi? Udah pensi, Ferdi udah pensi. Pak Agung seharusnya tidak bilang itu padamu. Maafkan ibu, Lulu, namun sebagai guru BK, ibu tidak boleh membicarakan kehidupan pribadi seorang murid ke murid lain. Kenapa? Karena itu namanya mengkhianati kepercayaan, dan itu juga bertentangan dengan kode etik di sini. Oh iya ya, guru BK tuh rata-rata di sekolah tuh dibuat ini coy, tempat curhat murid lain gitu. Tapi ya gitu, tergantung guru BK kalian guys. Guru BK kalian ada yang tukang cepu apa enggak? Kalau Buniken ini bagus sih, dia nggak cepu lah. Bagus. Lalu bisa saja informasi itu dijadikan bahan untuk merundung atau gosip. Sekarang ibu permisi dulu ya. Wah, kita nggak dapat info aja. Mana nih? Jawaban macam apa itu? Ini penting. Buniken benar. Kamu sendiri juga tidak mau kalau kehidupan pribadimu diceritakan di murid lain kan? Aku sudah menduga ini. Kamu sama sekali tidak membantu. Aku sedang membantumu sekarang. Aku mencoba agar waktumu tidak terbuang. Tidak mungkin Buniken mau memberitahukan semuanya pada kita. Tapi dia mungkin akan memberitahukannya ke orang lain. Mungkin ke pacarnya yang tadi. Bisa aja ya kan? Jangan bilang kalau kamu mau. Ya, sekarang kamu diam di sini dan beri aku uang jajan. Disogok kah? Kamu malakku? Iya, uangku habis untuk kencan bersama Raya. Kasian sekali kamu. Begini, kalau kamu punya ide yang lebih baik, aku akan mendengarkannya. Tidak. Oh oke ini. Oke, gue dapat duit tadi. Gue dikasih duit berapa nih? 2000. Lumayan 2000 coy. Oke, aku masuk sekarang. Tunggu. Bagaimana kalau Buniken melihatmu? Dia tahu kalau kamu adalah pacarnya Raya. Maksudmu aku harus menyamar? Tidak usah yang susah-susah sih. Pinjamlah topi atau sesuatu dari seseorang. Baiklah. Semoga ada tempat bagus untuk bersembunyi di dekatnya. Misi selesai. Oke, kita dapat misi apa guys? Dengarkan pembicaraan Buniken di warung bakso. Oke. Di bakso ini ya. Kalau gua masuk langsung nggak bisa dong. Lulu bilang kalau aku sebaiknya menyamar sebelum masuk. Atma, kamu mau kemana? Kita harus menguping. Katanya disuruh nyamar, terus kita mau nyari ini nggak boleh. Kita pinjam topi ke siapa guys? Oh, kita pinjam topi orang ini kali ya. Coba. Ada apa ini sob? Hei, bagaimana anjingmu? Oh, ini anjing yang kita kejar waktu nyelamatin Admiral kalau nggak salah. Baik. Terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Kalau ada yang bisa ku bantu bilang saja. Gue pinjam topimu. Oh, kebetulan sekali. Bolehkah aku pinjam topimu? Nah, kan benar kan sesuai pikiran gua. Boleh.
Untung aku selalu bawa topi cadangan. Ini topi yang ngetren dari sinetron terkenal. Terlihat bagus kalau kau pakai. Benarkah? Semudah itu? Ya, lagi pula aku selalu bawa topi cadangan. Memangnya ada orang yang tidak bawa topi cadangan untuk keadaan darurat? Ya, terima kasih. Nice, gue dapet topi coy. Gue dapet topi. Kita lus dulu ini kucing. Oke, udah gua lus. Ini anjingnya bisa gua lus gak anjingnya? Coba ya. Wih, bisa cuy. Bisa dilus. Oke. Gua udah dapet topi ya. Berarti gua harusnya bisa nguping nih harusnya. Apa masih belum? Oke, ayo pakai topinya. Oke. Di mana aku bisa duduk tanpa ketahuan? Di mana ya? Oh, ngadep ke sana aja, betul juga. Aku mau seporsi bakso dengan ekstra mie ya. Baik. Ngadep ke sana aja, ngadep ke sini. Nah, ngadep ke sana coy. Tekan Z untuk menguping. Barusan aku bertemu Lulu Pram. Lucy Octaviani. Iya. Dia ingin tahu soal kekhawatiranku terhadap Raya. Dari caranya berbicara, dia seperti mengira kalau Raya, entahlah, seperti ada yang tidak beres dengan Raya. Mereka tidak akur ya? Ya, kelihatannya begitu. Pram, apa menurutmu Lulu mau menggunakan informasi yang aku punya soal Raya? Apa kamu memberitahu dia tentang itu? Anjir, cepet banget cok. Teksnya, tidak. Bagus. Apapun tujuan Lulu, kamu tidak membiarkan urusan pribadi Raya memicu perselisihan antara dia dan murid lain. Kamu sudah melakukan tugasmu sebagai guru dan konselor Niken. Terima kasih. Aku lega mendengarmu bilang begitu. Gila, gua nge-rap asem ini. Teksnya nggak bisa pelan-pelan dah. Jadi tentang Lulu, dia menghampiriku jadi untuk membicarakan soal keanehan yang apa dia mengira Raya adalah Anjir, cepet banget cuy. Ini tentang festival lintang. Dan belakang ini Pak Agung juga kelihatan agak aneh. Meskipun kita kesampingkan, guys, gua angkat tangan dah. Sumpah ini cepet banget coy teksnya. Teksnya cepet banget coy. Kalian baca sendiri aja kali ya. Gue mau dubbing tapi gak bisa coy. Ini cepet banget coy ini. Yang teks yang ini ya cepet banget sumpah. Oke, masih aman. Gua baca dalam hati aja lah ya. Kamu bisa menyimpan rahasia kan? Oke. Dia seperti sedang menyimpan banyak rahasia, oke? Aduh. Lama banget ya ngupingnya ya. Anak SMA mana yang menanyakan hal seperti itu, Bram? Dia tidak mau memberitakanku kenapa. Bagaimana kalau dia melakukan hal yang berbahaya? Apa aku harus memberikan tahu sekolah sah? Aku takut. Oke, santai. Gila, cepet banget coy, teksnya coy. Udah kayak nge-rap aja gua. Oke. Oke, Pram. Oke. Santai. Oke. Jadi Buniken juga menyadarinya. Oke, Buniken juga sadar coy. Sabar. Ini live chat gua matiin kali ya. Biar chatbox. Nah, chatbox gua matiin kali ya biar enak gitu. Jadi Buniken juga menyadarinya.
Makhluk apa itu yang sedang berusaha mengacaukan dunia ini jadi semakin terang-terangan? Ya, sebaiknya aku juga pergi sekarang. Misi selesai. Oke, gue udah dapat info, coy. Ini apa nih? Ambil dulu nggak sih? Dapat magau. Coba kita tanya. Ini dah. Oh, aku juga akan datang ke Festival Lintang. Jangan lupa mampir ya. Wah, semuanya template ya. Tuh, semuanya loh. Bahkan sampai pedagang bakso aja tahu Festival Lintang loh. Oke, aku beberapa deh, jangan beberapa. Dah. Coba kita keluar ya. Kita bakal kasih tahu infonya ke Lulu. Hei kau. Bayar dulu baksonya. Oh iya, belum gue bayar anjing. Nah, baksonya nih. Bagus. Anak SMA zaman sekarang selalu mengambil makanan tanpa bayar. Itu kebiasaan yang buruk. Aduh, sorry, lupa gua. Serius lupa gua. Nah, kau sudah kenyang kan? Cepat bantu Raya dan kerja keras untuk Festival Lintang. Itu akan jadi acara yang paling tak terlupakan seumur hidup. Ya, kita keluar ya. Sampai lupa loh gue bayar ini loh bakso loh. Untung harganya pas. Halo Bang Kancut, halo kopi. Jadi apa yang kamu dapatkan? Jadi Buniken bilang kalau Raya mau membeli kembang api yang banyak. Tapi dia tidak bilang mau kemana. Jadi begitu kembang api ya. Aku tidak tahu dia mau apa. Tapi itu bisa dikesampingkan dulu. Oke. Omong-omong, aku mungkin tahu dia kemana. Dulu ada wanita yang memasok kembang api untuk Festival Lintang. Aku dengar bisnisnya bangkrut dan dia sudah pensiun sekarang. Tapi dia tetap akan jadi orang pertama yang kuhubungi kalau aku mencari kembang api dalam jumlah banyak. Di mana wanita itu sekarang? Aku sering lihatnya di balai warga. Sepertinya dia mengurus tanaman sekarang. Oh, dia wanita yang baik. Dia pernah memberiku pare. Oh, wanita yang rumahnya itu ada parenya itu ya. Ayo kita cari dia. Ayo. Oke. Itu bukan arahnya menuju balai warga desa. Oke, kayaknya balai warga desa itu ke sana ya. Oke, kita mencari ibu-ibu penjual pare. Nah, bukan ke sana ya arahnya. Sana ya. Perasaan ke sana dah. Udahlah, kita ikutin alurnya ya. Ini gua tanpa buka peta nih masalahnya. Oke, ke sini terus ke sana ya. Ya gak sih? Betul gak sih? Arcade guys, mau coba ini guys. Arcade lagi ya. Kemarin kan gue sampai 14 doang. Oh, ke sana ya. Ini apa nih? Kok ada bapak-bapak tidur gini? Oh. Gue kira apaan asal. Wah, orang-orang sawah ini menyeramkan sekali. Bukan hanya Gagak yang bakal takut. Ya, masuk. Nah, ini nih, ibu-ibu ini gak sih? Oh, bukan. Apa yang terjadi di sana? Hah? Emang ada apa? Loh. Kebakaran. Ada apa ini? Kesurupan kah? Sepertinya ada kebakaran di balai warga. Oh Tuhan. Bu Puspa, tolong, tenanglah. Jangan seperti ini. Tertelan oleh api merah membara. Hahaha. Tenanglah Bu, padamkan apinya dan ayo kita bicara di dalam. Tolong tenang Bu, ingatlah Tuhan. Tuhan, dia akan terbakar dengan yang lainnya. Bu Puspa, ini aku. Apa yang terjadi padamu? Semuanya tolong jangan kerumuni dia, berbahaya. Tolong cari bantuan. Dunia ini lebih cantik saat terbakar.
Bunga merah merekah, segala kefanaan dan kehancuran membara tanpa henti. Bakar semua. Hentikan, Bu. Jangan sentuh aku. Wah, ini Ibu Puspa kenapa, guys? Kerasukan ini kah? Benda bersinar. Apa itu yang ada di bawah? Oke. Terlihat seperti kelopak bunga. Mungkin aku bisa menyimpannya dulu. Oke, gue dapat item, coy. Apa yang terjadi? Tidak mungkin Bu Puspa yang ku kenal melakukan hal seperti ini. Sesuatu yang gila seperti ini. Pertama Pak Agung, sekarang Bu Puspa. Apa aku sudah gila? Tenanglah, Lulu. Kamu tidak sendirian, kamu tidak gila. Yang terjadi di sini sama seperti kejadian Pak Agung. Aku cukup yakin kalau dalang di balik kedua insiden ini adalah orang yang sama. Atma, kita bisa menyembuhkannya seperti Pak Agung. Kamu tahu soal space drive? Space apa? Aku tidak tahu apa itu dan bagaimana kamu melakukannya. Tapi aku tahu itu bisa digunakan dan kita harus melakukan sesuatu. Dia salah satu orang yang kusayangi. Kalau aku kehilangan dia, ayolah Bu, sadarlah. Aku membutuhkanmu. Baiklah, ayo kita coba. Space drive. Tapi kenapa space drive-nya tuh selalu di kepalanya Lulu ya, bukan ke korbannya? Oh, ruang sidangnya ini lagi. Seperti sudah saatnya aku menjadi sang jaksa penuntut seperti sebelumnya. Aduh, hari-hari jadi ini lagi dong. Sekarang Bu Puspa adalah sang terdakwa. Hentikan perbuatanmu sekarang juga. Terbakarlah. Sampai semuanya menjadi hitam dan hangus, tidak tersisa. Haha. Diam, orang rendahan. Tenang, harap tenang. Terdakwa, jika kamu berbuat aneh-aneh, kepalamu adalah taruhannya. Hehe. Baik, Yang Mulia. Jaksa penuntut, kamu sudah datang. Apa kamu sudah siap? Iya, Yang Mulia. Sidang untuk Bu Puspa akan dimulai. Terdakwa, sebutkan nama dan pekerjaan Anda. Aku adalah utusan api. Aku membawa kejayaan bagi orang-orang Malang. Semangat, panas, cahaya, dan api. Beberapa memanggilku Bu Puspa. Itulah yang saya ingin dengar. Terdakwa, biasanya penjaga akan mengurung Anda karena membahagiakan kerajaan. Tapi kami curiga bahwa jati diri Anda mungkin bukanlah seperti yang Anda gambarkan. Dan tujuan dari sidang ini adalah untuk mengembalikan identitas asli seseorang. Terserah sajalah. Aku ini asli. Aku selalu membawa semangat dan kobaran api yang membara kemana-mana. Kalian akan mengerti nanti. Pengadilan ini menjunjung tinggi keadilan dan akan mendengarkan kesaksian apapun yang ingin Anda berikan. Jaksa penuntut, aku yakin kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya harus menyelidiki pertanyaan terdakwa dan memberikan bukti bila perlu. Betul sekali. Kesaksian Anda, terdakwa? Akulah Bu Puspa, yang sebenarnya seseorang yang suka membakar semuanya. Akan kutunjukkan pada pengadilan, ini hartaku yang paling berharga. Gambar dari sesuatu yang paling kucintai di dunia ini. Apa nih? Gambar apa nih? Gambar mercon? Apakah itu kembang api? Gambar ini menunjukkan kembang api yang merekah di langit. Sebuah bukti pengabdianku pada nilai seninya. Perhatikanlah gambar ini dan kamu pasti akan tergugah. Apa? Semua orang mengenalku dengan sang ahli kembang api dari PT Bunga Api. Kebakaran itu hanyalah permulaan dari pertunjukan kembang api persembahan PT Bunga Api.
sekarang akan semakin banyak orang yang tergila-gila pada keindahan kembang api. Tidak ada yang lebih menawan daripada ledakan api yang berkecamuk di langit malam. Memang mengkhawatirkan. Saya setuju, Yang Mulia. Kami akan melindungi Anda, Ratu. Orang rendahan ini tidak akan bisa membayarkan pengadilannya. Dia memegang lilin loh. Kuharap kesaksian ini mengobarkan api di dalam dirimu. Kamu harus temukan barang bukti yang dapat menunjukkan identitas asli Ibu Puspa. Pergilah. Pengumpulan bukti, kita harus ngumpul berapa coy? 3 lagi ya? Jangan bilang 3 lagi deh. Saatnya mencari barang bukti. Dari mana aku harus mulai? Oh Tuhan, apa ada yang tahu Bu Puspa kenapa? Kalaupun ada, pasti teman lama sekaligus tetangganya yang tahu. Teman lama sekaligus tetangganya. Maksudmu Bu Sekar? Dia tinggal di daerah sini. Rumahnya dihiasi pot bunga. Bu Sekar, teman lama sekaligus tetangga Bu Puspa. Aku harus menemukannya dan mencari tahu soal Bu Puspa. Oke, clue pertama itu rumah dengan pot bunga ya. Ini berarti coy. Permisi, Bibi. Apa Bibi adalah Bu Sekar, teman lama Bu Puspa? Teman lamanya. Mungkin bisa dibilang begitu. Katanya ada keributan karena balai warga terbakar. Dan kalau itu benar, berarti Bu Puspa yang malang. Dia sampai jadi begitu. Boleh saya bertanya sesuatu? Apa yang Bibi ketahui tentang Bu Puspa? Tidak begitu banyak. Tapi aku tahu kalau bunga favoritnya sama denganku. Bunga indah yang tumbuh dari pohon Asoka. Asoka? Aku menanam pohon Asoka di halamanku. Kalau kau tidak keberatan, bisakah kau petik bunga itu dan berikan bunga itu padanya? Mungkin itu akan membantu menenangkannya. Di mana anjir lokasinya? Tidak apa-apa. Hati-hati. Bunganya yang mana? Ini kah? Coba ya. Tanaman ini ada sebuah logo. Apa aku harus memeriksanya lebih dekat? Itu logonya mirip ini anjir, mirip barang yang gua temuin, iya gak sih? Apa perasaan gua doang? Iya cuy, mirip ini. Mirip gak sih? Bunga ini persis dengan bunga yang ada di foto milik Bu Puspa. Pemiliknya membolehkanku untuk memetik bunganya. Oke, udah gua petik. Bunga ini akan berguna sebagai barang bukti. Ada banyak hal yang masih belum kuketahui tentang Bu Puspa. Maaf, aku tidak bisa membantu banyak, tapi aku tahu seseorang yang mungkin mengenalnya lebih baik. Ada anggota klub Yayasan Bunga Hidup yang dulunya adalah orang kepercayaan Bu Puspa. Belakangan ini dia sepertinya sibuk bekerja sebagai pedagang keliling atau semacamnya. Orang lain memanggilnya si peramal. Oh, peramal komet itu ya? Di mana dia sekarang? Seharusnya kau bisa menemukan dia di depan bioskop. Katanya dia membuka lapak di sini. Oh iya, di bioskop. Sabar. Di bioskop ya. Kalau di bioskop berarti kita lewat sini deh. Sabar, lewat sini berarti. Coba ya, kita lewat sini deh. Nah, ke sana. All-in rata kiri ya. All-in rata kiri, coy. Nah, kita rata kiri aja. Tahu gue di sebelah kiri soalnya. Oke, terus. Nah, ini nih, apa nih? Cutscene baru. Wah, jangan bilang gue nggak bisa lewat, coy. Logo bunga itu terlihat seperti lambang bunga yang dijatuhkan Bu Puspa waktu itu.
Kenapa rasanya aku jadi sering melihat logo ini dah? Hei, apa itu mobil yang Anda Hei, apa itu mobil Anda yang menghalangi jalan di sana? Aduh, pinggangku. Apa yang terjadi? Ban mobilku kempes dan pinggangku encok. Tentu saja ini semua terjadi tepat ketika aku sedang buru-buru mengantarkan dekor untuk festival Lintang. Membayangkan harus membawa bannya ke tukang saja, rasanya umurku sudah berkurang 2 tahun. Itu ada ban tuh. Oh, saya bisa bantu. Kau mau bantu? Kalau begitu bantu aku menambal ban ini, dan aku akan menyingkirkannya dari sini. Oke, gua nemu ban coy, gua nemu ban. Nah ini, ambil. Oke, dapat ban kempes. Baiklah, saatnya menambal ban ini. Coba kita agak obrol. Apa kau sudah menambal banku? Kalau kau bisa membantuku, aku akan meminggirkan mobilku. Masa nggak diajarin coy? Truk ini menghalangi jalan menuju ke bioskop. Itu terlihat seperti lambang bunga yang dijatuhkan Bu Puspa tadi. Kayak mana coy? Gue udah dapet bannya nih, tapi nggak terjadi apa-apa. Nah terus gue ngapain Jir? Gue udah dapet bannya nih. Apa kita minta bantuan orang ini? Gak terjadi apa-apa juga. Anjingku kabur lagi. Hei Atma, kurasa dia sudah cukup menyukaimu. Bawalah mainan ini, oke? Kalau kau melihatnya lagi, pakaikanlah mainan anjing ini untuk membawanya kembali ke sini. Mainan kunyah anjing. Aduh, ini gue harus ngapain guys? Tidak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa juga. Apa gue harus ini ya? Harus nyari anjingnya dulu ya? Oh, jangan-jangan kita harus nyari anjing dulu. Nggak terjadi apa-apa. Itu ditutup lagi. Sabar. Ada jalan lain nggak sih selain lewat situ? Nggak ada ya? Emang di situ doang, guys. Gimana ya? Coba kita cari anjingnya dulu, guys. Kali aja kalau kita nemu anjingnya terus nanti orang itu mau bantu. Apa ini? Kok tokonya si Erik tutup sih? Terkunci. Sepertinya pemiliknya pergi. Itu bentuk benan ya. Toko Karunia Jaya ini tutup. Bentuk benan coy. Wih. Kenapa banyak kucing ngumpul di sini? Kita elus-elus semua. Apa kabar? Selamat. Oke, kita elus-elus semua coy. Goyang. Coba kita tanya anak ini. Kamu suka kucing? Suka? Aku sangat suka sama mereka. Bahkan kucing galak yang berdesis dan mencakarmu. Dengar, kucing itu ibarat pelajaran hidup tentang persetujuan. Mereka tidak peduli dengan konsep kesopanan yang dibuat manusia. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka akan langsung memberitahu kita. Mereka juga tidak harus membiarkan kita mengelus mereka. Kamu harus mendapatkan kepercayaan mereka. Itu pengamatan yang sangat mendalam. Kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan seekor kucing yang galak? Galaknya tidak biasa. Buat mereka tenang dengan tanaman spesial. Semua kucing suka catnip. Ini, ku berikan sedikit. Nanti beritahu aku bagaimana hasilnya. Dapat catnip.
Apa kabar Sabun? Oke. Si anjing di mana dah? Wih, ada angsa cuy, ada angsa cuy. Ada angsa cuy. Kita bisa elus-elus si angsa ini ya. Coba ya, kita elus ya, coba ya. Elus. Wih, ngamuk dia. Wah. Tidak apa-apa, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo ke sini. Wih. Ternyata bulu angsa juga sehalus bulu kucing. Lu pindah haluan kah bang? Pindah haluan apa maksudnya? Maksudnya apa tuh? Pindah haluan apa tuh? Oke, udah gua halus. Masih nggak ada anjir. Ini si nggak legal. Udah nggak legal kayaknya. Udah pensi gua, udah pensi dari legal ya. Rungkat soalnya gua summer kemarin. Aduh, gimana nih guys? Nyari anjingnya di mana dah? Anjingnya di mana coy? Coba kita tanya dah. Hit Atma, ada kebakaran di balai warga, kau tahu? Aku jadi cemas kalau ingat itu ada di dekat sini. Aku sangat telaten dalam memelihara peralatanku. Jadi kecil kemungkinan bisa ada kebakaran. Peralatanmu? Memang apa yang kamu lakukan? Apa kau belum pernah melihat kios tambal ban? Apa kau tidak punya sepeda atau motor atau mobil? Warap aku juga punya. Ya, pokoknya kalau ada ban kempes, bawalah ke sini. Aku akan memperbaikinya. Aku akan berusaha untuk tidak membuat kebakaran waktu melakukannya. Wih, jangan bilang kita ambil sepeda di sini, Jan. Kan dia nawarin ya. Ya udah, kita ambil aja nggak sih ini sepedanya? Ambil. Loh, kok nggak bisa diambil sih? Kok bisa diambil? Apa ada orang yang kenal bisa merawatnya? Tadi ya, anjir. Orang tadi kan nawarin. Kok nggak diambil sih? Dah? Kalau ada ban kempes, bawalah ke sini. Aku akan memperbaikinya. Iya kan? Tuh. Oh ini, ban kempes. Yang itu gua kasih ke dia. Walah. Salah cuy, salah gua. Bisa tambal ban ini tidak? Bisa dong. Oke. Udah diperbaiki. Sudah selesai, seperti baru lagi. Ban yang sudah ditambal, nice. Oh iya, pantas gua nggak bisa ini ya. Pantas gua nggak bisa ngedongkrak waktu itu karena bannya masih bocor, cuy. Ya udahlah, kita tanya sekalian lah. Maaf nak, kau tidak bisa lewat ke sini, ada kebakaran di dekat sana. Oke lah. Udah yuk, kita balik ke tempat awal sih. Karena kita bakal mendongkrak ya. Semoga masih ada waktu ya. Waktu untuk menjelaskan semua ini jadi. Nanti ada apa lagi nih halangannya nih? Coba ya. Kita kasih bannya. Ini sudah bisa dipakai lagi. Oke. Terima kasih banyak nak, kau menyelamatkan punggung jompo ini. Sabar. Aduh, ini kenapa nih sinyal gua nih? Pak, apa bapak kenal Bu Puspa? Seharusnya istriku mengenalnya. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentangnya? Apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang bapak ketahui soal Bu Puspa? Dia adalah wanita yang tangguh. Jiwa artistiknya benar-benar luar biasa.
Istriku bilang kalau klubnya memenangkan penghargaan pemeliharaan lingkungan di bawah kepemimpinannya. Bolehkah beritahu saya lebih banyak tentang logo bunga itu? Itu lambang Yayasan Bunga Hidup. Klub Bunga Bu Puspa, istriku dulu anggota klub itu. Klubnya sukses, tapi aku dengar Bu Puspa berselisih dengan salah satu anggotanya dan tidak pernah datang ke klubnya lagi karena ada piala yang hilang kalau nggak salah. Oke, kita udah dapat info tuh. Siapa anggota yang membuat Bu Puspa berhenti? Oh, orang itu dikenal sebagai si Pramal. Kau tidak pernah dengar soal dia. Oh, si Pramal itu yang berselisih ya sama Bu Puspa ya. Jujur saja orang itu aneh, suka memakai kacamata hitam, bahkan di dalam ruangan. Apa menurutnya itu keren? Terakhir kali aku melihatnya, dia sedang berkeliling di daerah sini dan berkhotbah tentang komet dan kiamat. Bagaimana mungkin bisa ada orang seaneh itu? Mungkin itu hanya trik untuk menjual jimatnya. Rasanya aku melihatnya di dekat bioskop tadi, sedang mencoba kabur dari satpam di sana. Kalau dia takut ditangkap, berarti dia memang bersalah atas sesuatu. Oke, kita udah dapat banyak info coy. Baiklah, sampai jumpa. Nice, kita udah dapat info coy. Kita tinggal cari bapak-bapak Pramal itu ya. Si Pramal itu sepertinya memang punya hubungan dengan Bu Puspa. Dia terakhir ada di sekitar bioskop. Aku harus menemukannya. Ya, kita cari si Pramal itu guys. Mana dia? Oke, kita elus dulu say. Apa kita pernah bertemu Pus? Kita kasih nama Juno. Dah. Oh ya, ada Pak Satpam coy. Tidak ada gunanya bersembunyi. Hai penipu, aku bisa melihatmu. Oh, dia ngotot sekali. Tentu saja, ini adalah sifatku. Aku tidak akan bergerak selangkah pun sampai kau ke sini. Aku tidak akan bergerak sampai hari pembalasan. Sampai ayahku menginjakkan kakinya lagi di bumi. Kenapa nih? Kenapa nih? Coba kita ambil ya. Kita periksa ya. Ini barang-barang si Pramal, tapi dia tidak ada di sini. Coba kita, tapi ada sandalnya nih. Ini sandal yang menjijikan. Tunggu, jangan bilang kalau ada seseorang di atas pohon. Benar sekali, itu penipu yang terkenal. Satu kota si Pramal. Ya ampun, dia di situ dong. Aku mengatakan yang sebenarnya, dan memang kau mau apa? Kau tidak bisa menangkapku. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan nunggu di sini sepanjang hari. Kau pasti akan turun. Haha, tidak akan. Aku tidak bodoh. Kau pasti akan menangkapku kalau aku turun. Aku butuh si Pramal untuk turun agar aku bisa menanyakan soal Bu Puspa. Bagaimana aku bisa mengatasi situasi ini ya? Kita harus mikir guys. Pikirkan secara logika guys. Pikirkan secara logika. Oh enggak ya. Gua kira ini deh. Gua lempar pakai mainan kucing terus nanti kucingnya anjingnya datang gitu. Gua kira agak ya ternyata. Oke, nggak terjadi apa-apa saya. Nggak terjadi apa-apa. Apa kita harus nemuin anjingnya dulu ya biar bisa ini deh. Apa kita harus nemuin anjing dulu? Ini bioskop yang kudatangi bersama Raya. Kelihatan bobrok seperti sudah tidak dipakai bertahun-tahun.
Oke, sama anjir. Kita butuh apa ya? Tidak terjadi apa-apa. Kita butuh apa guys? Apa ya, kita butuh apa ya? Gimana ya caranya? Apa ada misi lain dah? Coba cek dulu dah. Temukan petunjuk dari sang peramal. Sama aja. Sama nih. Aduh, kita harus nyari petunjuk lagi dong. Sabar ya. Wih, kok tiba-tiba ada cutscene? Hei nak, kemarilah. Bapak, si bapak tangga. Apa yang bapak lakukan di sini? Tangga? Bicara apa kau? Aku hanya mau tanya sesuatu padamu. Benar juga, itu kan cuma mimpi. Apa kamu murid sekolah ini? Aku mencari satpam sekolah ini. Dia biasanya ada di sini menjaga gerbang depan dengan memakai seragam putih beserta celana dan topi biru tua. Oh, satpam yang bawa si peramal itu ah? Oh iya, saya kenal dia. Ada apa pak? Apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Aku hanya ingin bertemu dengannya. Dia adalah anakku. Dan sudah bertahun-tahun kami tidak bertemu. Beritahu aku kalau kau melihatnya. Katakan padanya ayahnya menunggunya di sini. Baik pak. Oke. Oh, gue tahu. Kita bilangin dia kalau ada bapaknya, nanti dia pergi terus si dukun turun. Omong-omong soal ayah, tadi saya bertemu dengannya di depan SMA Loka. Dia mau bertemu bapak. Apa maksudmu aku? Tidak mungkin. Kau tidak sedang bersekongkol dengan pecundang ini kan, Atma? Kau tahu kalau ada banyak temanmu yang tertipu oleh orang ini kan? Tidak, saya serius. Tadi ada seorang pria di depan sekolah yang mencari bapak. Katanya dia adalah ayahnya bapak. Aku tidak tahu apakah kau pintar berakting atau kau memang berkata yang sebenarnya. Terlihat seperti apa pria itu? Sudah tua, terlihat mengantuk, memakai seragam hijau. Ayah, apa itu benar dirinya? Tidak, ini terlalu mencurigakan. Kalau memang itu dirinya, dia pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Apa nama kedai soto favoritnya? Dan ada apa di tanggal 12 September? Pertanyaan macam apa itu? Tanyakan saja, akan aku tahu dari jawabannya. Apakah itu benar dirinya atau tidak? Atau aku tidak akan bergerak sampai aku mendapatkan jawabannya. Oke, akan aku tanyakan padanya. Asem, kenapa nggak bapaknya kesini aja nggak sih, biar nggak ribet gitu? Ribet banget dah. Padahal udah tinggal kasih tahu aja anakmu di situ gitu loh. Jadi kita nggak perlu jadi perantara gitu loh. Paham nggak sih maksud gua? Nggak, kita tanyakan ya. Oh, kau sudah bertemu dengan anakku. Di mana dia? Ceritanya panjang, tapi dia tidak percaya kalau bapak adalah ayahnya. Makanya kasih tahu lokasinya di bioskop, gitu loh. Dia bilang dia tidak akan mau datang kecuali bapak bisa menjawab pertanyaan darinya. Apa dasar anak itu? Aku kesini untuk menemuinya, dan dia malah main-main. Jadi apa pertanyaan darinya? Oh sial, apa pertanyaan tadi ya? Apa nama kedai sate favorit bapak? Dan ada apa di tanggal 12 Desember? Aku
Aku tidak suka sate, bau asapnya terbakarnya itu, dan tanggal itu tidak berarti apa-apa bagiku. Apa kau yakin itu pertanyaannya? Tidak terdengar spesial untukku. Coba tanya dia lagi. Apa gue yang salah ya ngasih pertanyaan? Wah, kita bolak-balik asem. Kita jadi perantara loh ya. Nah, kita tanya lagi ya. Kau masih di sini? Apa kau lupa sesuatu? Ingat, ini pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Apa nama kedai soto favoritnya? Oh, kedai soto, bukan sate, jir. Bukan ini, bukan sate, soto cuy. Soto guys, soto guys. Soto. Oke, ulang cuy. Ulang. Oke, soto ya. Bakso, bukan bakso, soto. Apa nama kedai soto favorit Bapak? Dan ada apa di tanggal 12 September? Oh, kalau bicara soal soto, kedai Cak Hartono masih yang terbaik di kota ini. Membicarakannya saja sudah membuatku lapar. Di hari ulang tahunku, aku biasa mengajaknya makan soto favoritku untuk merayakannya. Aku kangen masa itu. Itulah jawaban dariku. Semoga itu yang ingin dia dengar. Katakan padanya untuk kesini dan menemuiku. Aku kangen sekali padanya. Baik, Pak. Walah, hari ulang tahun, Bang. Hari ulang tahun, Bang. Ya, please, bener, please. Kau sudah dapat jawabannya. Apa nama kedai soto favoritnya? Dan ada apa di tanggal 12 September? Cak Kartono, salah. Hartono, benar. Aku ingat. Waktu aku masih kecil, ayahku suka mengajakku makan di kedai soto Cak Hartono. Suatu hari aku bisa makan sampai 4 mangkuk. Tentu saja aku muntah karena tidak enak sekali rasanya. Ada mie yang meluncur keluar dari hidungku. Aku jadi sulit untuk menikmati soto sejak saat itu. Tapi itu sudah jadi tradisi keluarga. Jadi aku selalu makan itu di hari ulang tahun ayahku, meskipun dia sudah tiada. Aku sangat merindukannya. Apakah orang yang ada di depan sekolah itu benar-benar ayahku? Aku harus menemuinya. Oke. Dia sudah pergi. Wuhuu. Ups, kaki kesemutan. Aku harus percaya pada proses dan melompat. 3, 2, 1. Waduh. Bapak tidak apa-apa. Oh ya, tidak apa-apa. Memang sakit sekali. Tapi lebih baik aku kesakitan begini daripada harus ditangkap sama satpam. Terima kasih atas bantuanmu, Nak. Apa kau mau pekerjaan? Kebohonganmu tentang ayahnya tadi sangat menyakitkan. Itu tidak sepenuhnya bohong ya. Oh, tentu. Ya, sekarang aku jadi berhutang padamu. Bilang saja yang kau butuh bantuannya. Gue mau nanya sesuatu. Kau membantuku mendapatkan kebebasanku kembali. Kalau kau butuh sesuatu, bilang saja padaku. Kenapa Bapak bersembunyi? Satpam-satpam itu gencar sekali mengejarku. Ini pasti konspirasi. Kenapa mereka selalu mengejarku, Tidak bisakah mereka biarkan saja warga negara yang jujur dan bekerja keras seperti itu? Jujur? Gak GT bang, udah pensi, Defuns. Apa yang sebenarnya Bapak jual? Apa yang ku jual? Tentu saja karya seni terbaik.
karya seni dengan cita rasa luar biasa yang hanya dapat diapresiasi oleh individu yang paling berbudaya. Orang-orang terpilih yang paham akan pengrajinan, akan kebenaran sejati. Tapi lihatlah wajahmu. Aku bisa melihat ada keraguan di sana. Kau pikir ini semua hanya akal-akalan saja kan? Anak yang menyedihkan. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang bapak ini bicarakan. Oke, kita udah tanya ini. Coba kita tanya yang ini ya. Apa yang bapak ketahui soal piala klub bunga? Apa? Siapa kau anak kecil? Sudah lama sekali. Padahal aku berharap urusan piala ini sudah dianggap selesai. Pak, tolong jawab pertanyaan saya. Terserahlah. Aku sudah tidak mau menumpuk karma buruk lagi. Akulah pelakunya. Aku merusak piala itu. Apa yang terjadi? Piala itu sangat berkilau. Aku sedang mengamatinya. Tidak kukira piala itu bisa lepas dari tangan. Aku menyembunyikannya. Aku tidak mau Bu Puspa memintaku menggantinya. Aku tidak punya uang dulu, bahkan sampai sekarang. Aku mencoba memperbaikinya, tapi ada bagian yang hilang. Bagian dengan simbol bunga lambang klub kami. Oh, kita punya tuh. Aku tidak bisa mengembalikannya begitu saja. Seperti ini. Lihat, buruk sekali. Bentuk itu, mungkinkah? Apakah ini bagian yang hilang itu? Wah, bagaimana kau bisa mendapatkan itu? Bu Puspa menjatuhkannya tadi setelah kejadian kebakaran. Astaga, berikan aku itu. Aku bisa memperbaiki piala ini. Setelah sekian lama, dia masih menyimpannya. Aku jadi merasa tidak enak. Kalau saja aku tahu betapa berharganya piala itu. Aku seharusnya mengaku saja. Ini, ambillah. Kalau kau tahu soal piala itu, kau pasti adalah teman dari Bu Puspa. Mungkin kau bisa menyampaikan penyesalanku padanya. Kalau kau tahu soal piala itu, kau pasti kenal Bu Puspa. Ya, betul. Tidak begitu baik. Beliau baru saja membakar balai warga. Tidak mungkin. Dia memang bersikap aneh sih. Oh, itu bukan apa-apa. Apa? Kau tahu lapangan kosong di sebelah warnet itu? Suatu hari aku melihatnya berdiri di papan pengumuman tua di sana, dan dia hanya terdiam tanpa ekspresi selama 10 menit penuh. Dan bapak hanya memperhatikannya saja selama itu. Ya, menyeramkan sekali. Dia seperti melihat hantu. Lagi pula aku harus bicara apa padanya? Berikan saja piala itu padanya. Mungkin itu bisa menghiburnya. Baiklah, terima kasih. Papan pengumuman tua ya, di depan lapangan ya. Itu petunjuk yang bagus. Aku harus memeriksanya. Mungkin ada petunjuk atau bahkan barang bukti di persidangan. Di lapangan, guys. Target kita lapangan ya sekarang. Lapangan coy, sabar. Lapangan itu di daerah mana, guys? Oh, halaman sekolah. Dingdong Cafe. Oh, ini. Lapangan itu ini. Oke. Ke lapangan ya. Wih, ketemu dong bapak mana? Kita interaksi ya, coba ya. Ayah, aku tidak percaya. Kukira ayah sudah tidak ada. Tidak ada. Aku belum setua itu. Ayahmu ada di sini, sehat walafiat. Ya, ingatanku agak-agak kabur. Tapi yang penting ayah ada di sini. Aku kangen ayah. Ayah senang bisa kembali. Terima kasih sudah membantuku, nak. Aku sangat menghargai ini. Sama-sama, Pak. Aneh rasanya. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Oke cuy. Oke, kita udah mempertemukan anak dan bapak ya. Kita tujuannya ke lapangan ya. Lapangan tuh kemana, guys? Ke sana kah? Coba ya, tes dulu ya, coba ya. Apa gua kelewatan? Oke, salah ya, salah. Salah.
Bukan ke sini, bukan ke sini. Berarti di sini berarti kita masuk. Salah pencet. Nah, di lapangan ini katanya. Coba kita cek ya di pap. Oh ya, ada lambang bunga tuh. Ada yang terlihat tidak asing. Coba lihat. Apa aku bisa mencopot ini semua? PT Bunga Api. PT Bunga Api ini perusahaan yang disebut oleh Bu Puspa kan? Aku harus cari tahu apa maksud semua ini. Logo bunga. Dimana aku pernah melihat logo ini ya? Aku harus memeriksa sekitar balai warga. Terlihat seperti simbol bunga yang ku dapat dari Bu Puspa. Apa ada hubungannya logo ini dengan Bu Puspa? Oke. Iklan. Yang ini tidak bisa dilepas, labelnya pasti sangat kuat. Ini tentang keajaiban internet dan bagaimana menggunakan untuk mencari apapun yang kita inginkan. Aku tidak punya petunjuk lain, jadi sepertinya aku harus pergi ke warnet dan mencari informasi tentang PT Bunga Api dan mungkin beberapa hal lainnya. Oke, tujuan kita ke warnet ya berarti sekarang ya. Ke warnet. Sabar. Warnet di mana ya? Warnet ya. Oke, dingdong, tong kelontong, balai warga. Oke, warnet di sana guys. Warnet di sana guys. Coba kita ke warnet ya. Oh, kita kasih catnip ya nggak sih? Oh, dia membolehkanku mengelusnya. Iya cuy, pakai catnip coy, bener kan? Wih, gue dapet achievement coy. Nah, kita kasih nama Panglima dah, karena dia galak coy. Oke, udah. Yuk kita fokus ke warnet. Masuk. Tapi mah tagihannya masih berjalan. Mama tidak peduli. Mama sudah bilang kalau kamu harus langsung pulang ke rumah usai sekolah. Kalau kamu masih tinggal di rumah, Mama, kamu harus bantu-bantu. Asik, aku bisa pakai komputer itu. Ya, kita bakal pakai komputernya ya, karena masih ada waktunya ya. Pakai. Oke, aku belum pernah bermain internet sebelumnya. Aku harus apa ya? Cari Bu Puspa, nggak mungkin dong. Emang Bu Puspa seterkenal itu? Klik gambar kucing. Coba. Oh, ini gambar gif kucing kecil imut. Bukan coy, bukan ini berarti, bukan ini. Sekarang aku harus mencari yang lainnya. Klik gambar mencurigakan, coba. Ya Allah. Slot anjay. Apa ini? Haruskah aku menekan tombol itu? Klik here. Apa aku merusaknya? Oh, hanya terstart. Karena aku harus mencari yang lainnya. Cari PT Bunga Api. Ya betul. Cari tentang PT Bunga Api. Kebakaran hebat pabrik kembang api. Ketemu, ini artikelnya dari beberapa tahun yang lalu. Kebakaran di pabrik kembang api menelan 20 korban jiwa. Beberapa ledakan terjadi di sebuah pabrik kembang api milik PT Bunga Api. Setidaknya ada 20 orang tewas dengan puluhan orang luka-luka menurut pihak kepolisian pada hari Senin. Penyebab ledakan masih tidak diketahui. Pemilik perusahaan Ratna Puspadewi masih belum dapat dihubungi beberapa minggu pasca kejadian. PT Bunga Api kemudian dinyatakan bangkrut setelah kejadian tersebut. Namun Ibu Puspa berencana untuk terus menggunakan logo bunga asoka khas PT Bunga Api. Logo tersebut akan digunakan untuk klub CSR perusahaan Yayasan Bunga Hidup. Papan pengumuman di depan pabrik bekas kebakaran. Ini dia, papan pengumuman ini menunjukkan lokasi PT Bunga Api yang terbakar. Aku dapat barang buktinya. Cari Bu Puspa.
nggak bisa. Soalnya Bu Puspa nggak seterkenal itu, coy. Ya udahlah, kita udah dapat semua infonya, cuy. Ya udah, kita tinggal ini doang, boy. Sekarang aku hanya perlu mengeklik cetak kan. Ya, print. Siapapun yang tadi mencetak sudah bisa diambil ya. Oke. Kita ambil aja, ambil. Ini hasil cetakanmu kan, biayanya masuk ke tagihan ya. Tagihannya sudah dibayar, Deng. Loh, kok bukan anak yang memakai komputer itu tadi? Ya sudahlah, ambil saja cetakannya. Aku juga tidak rugi apapun. Artikel ini akan berguna sebagai barang bukti. Nice. Sepertinya aku sudah punya cukup banyak barang bukti untuk persidangan. Aku harus memperlihatkan pada Lulu. Oke guys. Kita udah dapet 3 bukti, coy. Berarti kita tinggal menuju ke Bu Puspa aja nih. Kita tinggal kasih buktinya aja ya berarti. Yuk, kita space drive ya. Salah pencet aja. Sabar. Salah pencet, coy. Salah pencet. Space drive. Udah 1 jam jir gue main. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nanggung. Yang mulia, saya punya semua barang buktinya. Bagus sekali. Apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Iya, yang mulia. Terdakwa, tolong ulangi kesaksian Anda. Akulah Bu Puspa yang sebenarnya seseorang yang suka membakar semuanya. Keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Salah ya? Aduh, salah anjir. Salah coy. Apa ya rasa? Piala kali ya? Keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Salah juga coy. Aduh. Wah anjir, gue win strike kalah kayaknya. Keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Wah, masih salah anjir. Loh. Wah anjir, bad ending gak? Wah, ngulang asem kalau salah. Kalau salah ngulang coy. Oh kayak gitu ya endingnya kalau salah ya. Oke. Seenggaknya gue tahu endingnya ya. Gue cuman mau ngetes aja guys. Kalau salah itu kayak gimana ya. Oke. Gue udah paham coy, Kita kasih ini coba. Oke, salah guys. Oke, lost trick ya. Oke, ini salah. Coba kalau kita kasih piala gimana? Kenapa kamu menunjukkan itu? Wah, salah anjir. Aduh, berarti pertanyaan pertama itu nggak begitu berguna ya. Keberatan. Wah, salah anjir. Ngulang lagi ya? Ya ampun, ngulang lagi coy. Sabar. Ulang lagi guys.
Ulang lagi ya, ulang lagi ya. Padahal kita udah punya buktinya loh, tapi masih salah ya. Udahlah, coba ya, ulang ya, ulang ya. Ini terakhir nih, kalau masih salah nggak paham lagi Pak. Gambar ini menunjukkan kembang api yang mereka di langit, sebuah bukti pengabdian kepada seninya. Keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Oke, masih salah, Dajjal ya. Masih salah ya. Ini yang benar yang mana dah? Piala salah, artikel coba. Masih salah anjir. Gak ngerti lagi gua. Coba kalau ini. Wih, masih salah anjir. Ya ampun, ngulang lagi guys. Kita udah punya bukti tapi salah terus loh. Udah punya bukti tapi salah terus loh. Apa sih salah terus loh. Anda baru saja mengatakan bahwa PT Bunga Api adalah dalang dari kebakaran itu. Ya, melalui diriku. Aku yang memberikan perintah sebagai kepala perusahaan. Tapi itu tidak mungkin. Yang mulia, lihatlah cetakan artikel ini. Apa ini? Ini adalah potongan dari berita beberapa tahun yang lalu, di mana ada kebakaran besar yang menghanguskan pabrik kembang api. Iya, lalu pabrik itu pabrik itu adalah milik PT Bunga Api. Dan di artikel itu tertulis bahwa setelah kebakaran, perusahaan itu tidak lagi beroperasi. PT Bunga Api sudah tidak ada bagaimanapun juga selama bertahun-tahun. Begitu ya? Anda tidak mungkin mewakili perusahaan itu, Bu. Tidak ada lagi yang bisa. Apa Anda mau mengubah pertanyaan? Tolong jelaskan pada penanya. Oh benar, PT Bunga Api memang sudah terbakar, tapi aku tidak membakar balai warga demi perusahaan. Aku melakukannya untuk balas dendam. Kota ini tidak pernah menghargaiku, itu saja. Hanya aku yang tahu keindahan kembang api, yang sesungguhnya dan cara membuatnya dengan sempurna. Oke, nice. Yuk, jangan sampai salah lagi yuk. Bunga Asoka, keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Salah anjir. Apa ya? Aku bingung coy. Keberatan. Lihatlah barang bukti ini. Ngentel. Keberatan. Jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri.
Maksudku sang ratu benar. Apa Anda mengingat ini? Itu, di mana kamu mendapatkannya? Saya menemukan pria yang merusaknya. Beliau ingin saya menyampaikan bahwa beliau menyesal. Dan bahwa beliau adalah anggota klub lainnya yang sangat mengagumi Anda. Jaksa penuntut, jadi piala ini? Benar, piala ini diberikan untuk Yayasan Bunga Hidup. Sebuah klub bunga yang memakai logo PT Bunga Api. Setelah perusahaan itu bangkrut dan berhenti beroperasi. Jadi begitu, benar juga. Aku menyadarinya. Bu Puspa yang asli adalah ketua dari klub tersebut. Beliau membawa kesuksesan pada klub itu hingga mendapatkan piala ini. Anda dikenal dan disayangi sebagai ahli botani yang membawa Yayasan Bunga Hidup ke kejayaannya. Piala ini sepertinya memang ingat ya. Oke, nice. Satu lagi coy, ini sekalinya salah ngulang asem. Ya ampun, salah tuh. Ya Allah, udah terakhir loh. Ya ampun, udah terakhir loh. Ngulang lagi asem. Dajal. Oke, seenggaknya yang lain kita skip coy. Kita fokus ke ini aja. Kita fokus ke bagian bunga Asoka ya, karena yang lain kan udah tuh. Tinggal bunga Asoka doang. Aku udah agak tahu dikit kan tadi. Kalau nggak salah itu sebagai sang ahli kembali dari Bunga Api. Ini kita kasih artikel. Terus kita skip semua obrolannya. Kita skip. Ya udah, kita skip ya. Oke, skip. Skip. Terus di bagian piala kalau nggak salah. Oke. Ini kita kasih piala. Loh, salah anjir. Kok salah? Perasaan tadi bener dah. Oh iya, ini yang ini coy. Nah, ini piala. Oke, bener kan? Oke, ini bener coy. Oke, ini bener. Oke, skip. Oke, skip. Oke, udah bener coy. Tinggal satu doang nih, bunga Asoka nih. Yang mana ya bunga Asoka ya? Aduh, salah coy. Ini kalau salah lagi habis lah ini. Waduh, ngulang lagi asem. Ya Allah, ngulang lagi coy. Sumpah yang ini sulit banget tuh yang ini. Yang ini sulit banget dah. Kayaknya gua fokus ke bunga Asoka dulu kali ya. Kita fokus ke bunga Asoka dulu kali ya. Soalnya itu yang bikin pusing anjing. Sumpah itu yang bikin pusing coy, bunga Asoka ini. Kalau kita fokus ke bunga Asoka dulu kali ya. Kita fokus ke bunga Asoka coy. Dah. Oke, pertama yang paling akhir kita coba bunga Asoka, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, yang terakhir salah.
Terakhir salah, kalau gitu kedua salah juga. Coba kita fokus ke Bunga Asoka ya. Ketiga salah juga. Oke, berarti 3 diantara lain nggak bisa ya. 3 diantara lain nggak bisa, jadi berarti Bunga Asoka bukan di situ berarti. Oke. Bunga Asoka nggak bisa. Bunga Asoka nggak bisa ya, di situ ya. Berarti tinggal di depannya nih berarti. Coba ya kita skip. Asem lah, gua buang waktu di bagian ini doang, asem. Oke, 3 ini nggak bisa kan? Berarti coba ini, coba. Bunga Asoka masih nggak bisa. Lanjut. Ini nggak bisa, berarti ini masih nggak bisa. Oke. Kelima ini nggak bisa, berarti ini. Betul, coy. Saat Anda berkata bahwa ini menunjukkan harta yang paling berharga bagi Anda, itu memang benar. Kesaksian Anda mungkin benar, Bu. Terima kasih. Kukira tugasmu di sini adalah membantahku, rambut Landa. Saya membawa benda yang digambar itu, Yang Mulia. Jaksa penuntut, tolong bilang padaku kalau kamu tidak membawa benda dalam ruang sidang. Tidak. Sang terdakwa berbohong soal gambar ini. Ini adalah gambar kembang api. Gambar yang kabur itu sebenarnya adalah ini, bunga. Terdakwa pengadilan meminta Anda untuk menunjukkan gambar itu sekali lagi. Oke, kita lihat kecocokannya. Kamu benar, memang mirip, menarik. Bu Puspa yang asli tidak tergila-gila pada kembang api yang menggelegar, tapi pada bunga Asoka yang lembut yang mekar di taman yang tenang. Benar. Bunga ini, bunga Asoka. Sepertinya sang terdakwa jadi tidak dapat berkata apa-apa. Oke, nice. Harusnya ini kita bisa win strike nih. Ini kalau nggak win strike nggak paham lagi gitu. Oke, ini kita kasih piala. Kita skip ya, kita skip saja. Itu udah bener piala, perasaan udah bener coy. Kok salah sih? What the hell, kok salah cuy? Wah, asem ngulang lagi loh. Ya ampun, ngulang lagi dong. Oke. Skip. Skip. Sumpah ini puzzle paling ribet yang pernah gue mainin. Oke, skip. Aduh, salah, asem. Sabar. Kok salah sih? Apa sih? Oke, keberatan. Oke, keberatan. Please jangan salah, please jangan salah lagi, please. Jangan salah lagi, please. Oke, ini terakhir ya, please.
Akhirnya selesai juga gue dengan puzzle ini, coy. Kesel banget gue mini puzzle, sumpah. Gagal di puzzle ini doang lo gue lo. Oke, skip. Ini udah gue dubbingin tadi. Skip. Oke, skip. Nice. Bukti-bukti yang ditunjukkan sampai detik ini mengarah pada satu kebenaran. Bu Puspa bukanlah si gila api yang suka membakar bangunan. Anda bahkan tidak suka kembang api. Anda menyukai bunga, membuat hidup baru. Anda adalah ahli botani artistik yang menyukai ketenangan dari berkebun bersama dengan teman-teman klub Anda. Orang yang membawa yayasan bunga hidup ke masa kejayaannya adalah Anda, Bu Puspa. Oke, wah, Space Drive dalam Space Drive ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam jiwanya. Space Drive di dalam Space Drive. Wih, anjir, kebakaran cuy. Apa-apaan ini? Tidak ada gunanya. Suara itu, Bu Puspa, dari mana asalnya? Oke, lari. Oke, periksa. Ada yang mengambang di dalam sumur, tapi tidak bisa diraih karena terlalu dalam. Jadi kita cek dulu. Terlihat seperti diagram jalur pipa. Pipa apa ini? Pipa dan katup. Jalur pipa ini benar-benar seperti labirin. Dan apakah ini katupnya? Sepertinya aku harus mencari untuk menyalakan air. Menyiram. Gambar ini menunjukkan bahwa aliran air mengarah ke 4 pipa di atas. Aku harus cari tahu mana yang aliran airnya. Oke. Wah, puzzle lagi, asem. Tadi udah puzzle, sekarang puzzle lagi. Wah iya, asem puzzle, coy. Cut CSN. Oh, enggak CSN. Gagang katup ini mungkin akan berguna. Oke. Itu dia. Bu Puspa, saya datang untuk menolongmu. Tidak ada yang menghargaiku. Tidak ada satupun orang di kota ini. Biarkan saja aku sendiri. Aduh, panas sekali. Apa ini terasa nyata? Aku tidak bisa mendekat. Aku harus memadamkan api ini dulu. Oke. Ini bisa diputar gak? Oh. Wah, jangan bilang kita harus lihat ini, coy. Sabar. Katup 1. Thread. Tujuannya itu kemana tujuannya? Tujuannya ke A ya, tujuannya ya. Sabar. 3 1 3 1 5 3 1 5 6 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5 6 11 3 1 5
Tiga, tiga, satu. Wah, kurang coy, kurang banyak. Gue tahu. Pasang dulu. Berarti kita mulai dari 3 dulu. Katup ini tidak bisa digunakan tanpa gagangnya. Lah ini gak gagang gak? Jadi admin CS kan gak tuh? Enggak, cuman ikut turnamen aja itu. Oh, nggak bisa aja. Terus gimana ya? Gua harus ngapain ya? B. Oh, kita fokus ke B kali ya? Oh, kita fokus ke B.
B berarti fokus ke B ya. 2 nyiram 4 pipa di atas. Harus cari tahu pipa mana yang ada. B pipa nomor 2 Oke, nyala. Ambil. Terkunci. Lah, kok terkunci sih? Sabar. Kalau kita pasang di sini gimana? Oke, nyalanya di situ. Kalau di sini? Oke, kalau di sini nggak terjadi apa-apa. Oke. Kalau di sini nggak terjadi apa-apa. Kalau di nomor 9 gimana? Oh enggak. Nomor 9 nggak terjadi apa-apa ya. Nomor 9 tidak terjadi apa-apa. Coba di nomor 7 coba. Kalau nomor 7 gimana? Nomor 7 nggak nyala apa-apa. Iya nggak nyala apa-apa. Coba gua cek sebelah sini. Iya sama ya, nggak nyala apa-apa ya. Terkunci. Kalau nomor 6 gimana? Kalau gua taruh nomor 6 gimana? Kok nomor 5 sih? Kok nomor 5? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, terlanjur juga ya kan. Nomor 5 ya. Coba kita taruh nomor 6 coy. Kalau nomor 6 nggak terjadi apa-apa juga. Kalau gua taruh nomor 4 gimana? Oke, nomor 4 di situ. Oke, nice. Gua dapat ini kunci. Kunci. Sebuah kunci. Bagaimana ini bisa ada di sini? Oke, kita dapat kunci. Kuncinya buat ngebuka pintu ini. Apa ini? Coba. Oke, di dalamnya ada katup pipa. Oke, nice. Gue dapat katup pipa lagi, coy. Kalau gue pasang di sini gimana? Oke, nggak terjadi apa-apa ya. Kalau gue pasang di nomor 2 gimana? Tapi ini gue ambil. Nah, itu gue ambil. Kita pasang di sini. Apakah terjadi sesuatu? Enggak juga coy, enggak juga. Kalau gitu kita ambil dua-duanya. Kita ambil 3 sama 2 udah gak guna kan. 3 sama 2 gak guna, berarti kita coba taruh di nomor 4 sama nomor 5. Apakah terjadi sesuatu? Tidak terjadi sesuatu. Kalau gitu gua mau coba nomor 6 sama 7. Apakah ada something good? Enggak terjadi apa-apa. Oke. Coba kita ambil lagi. Berarti 8 sama 9.
Oke, nggak terjadi apa-apa aja. 10 bang. Yang 10 nyala. Pusing juga nih. Sabar. Guys, gue boleh nyontek gak guys? Sumpah ini puzzle-nya sulit jir. Ini puzzle-nya apa anda? Ini puzzle bikin gue pusing coy. Coba guys. Gue nyontek boleh kali ya? Masalahnya ini susah banget coy. Susah banget. Jadi ini puzzle apa tai? Gak ada clue asem. Apa ya? Cara nyonteknya gimana lagi nih? Coba kita cek chat GPT ya. Space for the Unbound. Gue main di chapter berapa ya? Chapter 3 kalau nggak salah. Puzzle bab 3. Puzzle bab 3 deh. Apa anjir ini? Puzzle bola cahaya. Puzzle ini, puzzle katup. Puzzle apa guys namanya guys? Sabar. Pipa dan katup. Puzzle pipa dan katup. Anjir ini puzzle bikin pusing ya. Pasang katup di 2 dan 11. Oke. Oh 38 10 guys. 38 10 ya. 38 10 guys. 38 10 3 ini kita ambil. Nah di sini 38. Si bro nyontek susah anjir puzzle yang ini. Serius ini susah banget ya puzzle yang ini. 38 10. Sepertinya pengaturan katupnya sudah benar. Akhirnya cuy selesai juga ya. Gila gue pinter banget ya nyelesain puzzle beginian. Pinter juga gue. Bunganya mekar dengan indah. Pinter lihat GPT. Mekar dengan indah. Sumpah itu bingung coy, jujur itu orang manusia normal pun bakal kesusahan juga coy. Perasaan ini kukira ini perasaan yang menyesakkan, tapi mungkin ini sebenarnya perasaan bahagia. Aku sampai lupa betapa menyenangkannya merawat sesuatu yang seindah ini. Oke ada si Raya coy.
Halo, Bu? Raya? Ya, ini bunga-bunga untuk festivalnya. Terima kasih sudah memesan banyak dari kami. Sama-sama, Bu. Tapi saya masih butuh yang lainnya. Oh, apa itu? Apa kau mau bunga kamelia? Atau mungkin ester? Mereka sedang musim? Bukan itu. Saya ingin memesan kembang api darimu, Bu. Apa, Raya? Kau tahu kalau aku sudah tidak bisa lagi. Saya tahu, tapi saya pikir mungkin kalau saya Tidak, sayang. Maafkan aku. Tapi tolong jangan memaksaku. Jangan tidak sopan seperti itu. Tidak berarti tidak, Nona. Kau harus menghormati orang tua, Nak. Sepertinya yang dikatakan Lucy memang benar. Lucy? Oh ya, teman-teman sekelasnya memanggilnya Lulu. Tidak, jangan ini lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Kau Raya, teman sekelasnya yang tidak punya teman, kan? Mereka bilang kau gadis yang pendiam. Kenapa orang-orang terus mengatakan hal-hal yang ingin aku lupakan? Kau tidak bisa terus hidup seperti itu, sayang. Tidak heran kalau kau tidak bisa mendapatkan kembang api dari penjual lainnya. Kalau Lucy pasti bisa. Tolong berhenti membandingkan saya dengan Lulu. Oh, aku tahu. Jadi ketua komite pasti berat, kan? Bagaimana kalau kau minta Lucy membantumu? Dia pintar dalam hal seperti ini. Menurut ibu saya tidak bisa diandalkan. Anjir, si Raya ngegunain kekuatannya dengan sembrono, asem. Kenapa semuanya seperti ini? Bahkan aku tidak bisa membuat dunia yang aku inginkan di sini. Aku pergi ke tempat itu saja untuk membeli kembang api. Aku tidak butuh dia. Wah, sumpah ini si Raya punya kekuatan tapi disalahgunakan, asem. Oke, lari coy. Mereka pergi. Oke, mekanik. Please jangan puzzle lagi, gue benci puzzle. Sama seperti kejadian Pak Agung. Sekarang apa? Coba. Ambil. Bunga. Terlihat seperti bunga lili, tapi bunganya ada dua. Ada kartu bertuliskan untuk Lucy. Lucy? Oke. Udah balik coy. Sudah lebih tenang, Bu. Syukurlah. Seseorang tolong ambilkan segelas air untuknya. Apa ibu sudah baik-baik saja? Ya. Maaf sudah membuat keributan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Terima kasih atas bantuan kalian, anak-anak. Bu Puspa, apa hal terakhir yang ibu ingat sebelum ini? Ada seorang anak perempuan, rambutnya hitam dan pendek. Dia memakai seragam yang persis seperti seragam Raya. Ya, itu namanya Raya. Dia memintaku untuk membuatkan kembang api. Aku bilang padanya kalau aku sudah tidak melakukan itu lagi. Kemampuanku sudah berkarat dan aku tidak punya bahan-bahan untuk membuat. Persis dengan apa yang kulihat di Space Jam. Dia terlihat kesal waktu aku menolaknya, katanya. Dia mau coba ke Paman Budi. Lalu aku tidak ingat apa-apa setelahnya. Paman Budi? Ayahnya Erik? Kenapa Raya mencari ayahnya Erik? Paman Budi adalah pemilik toko kelontong. Ingat. Mungkin dia pikir Paman Budi menjualnya. Ngomong-ngomong soal Erik, dia tidak pernah terlihat lagi di sekolah ya. Gawat. Mungkin dia bolos sekolah seperti biasa. Kamu benar-benar tidak memahami Erik ya, Atma.
Dia tidak akan pergi kemana-mana tanpa gengnya. Dan terakhir kali kulihat gengnya ada di sekolah mempersiapkan festival Yuntang. Cut jual speed farm dapat BGL putar roda. Maksudnya jual dapat BGL, ya iyalah, kalau jual speed farm udah pasti dapat BGL dong. Dan itu juga aneh tidak sih, sejak kapan mereka peduli urusan sekolah? Begitulah Bu Puspa, aku senang ibu baik-baik saja. Terima kasih nak. Jual form dapat BG. Oh iya ya, gue jual buat ini putar roda ya. Tapi kayaknya gue nggak bakal jual buat putar roda sih. Gue jual langsung aja ini ke penampungnya. Tapi gue sisain dikit lah, karena gue kedepannya pengen nge-host. Tadi aku sempat berpikir mungkin ibu harus dirawat di rumah sakit. Mungkin aku bisa menjenguknya lagi kapan-kapan. Aku masih berutang banyak sekali pada ibu. Maaf. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ibu tidak mengingatku. Ini aku, Lucy. Tidak. Begini, karena kau terlihat seperti anak baik, aku jadi tidak enak mengatakannya. Tapi kita tidak pernah bertemu. Lulu, tidak apa-apa. Maafkan aku, Bu. Sepertinya Bu Puspa butuh istirahat. Aku akan mengantarkannya pulang. Terima kasih. Raya lagi, ini pasti ulahnya. Aku sudah tahu dia itu aneh. Hanya masalah waktu saja sebelum dia melakukan seperti itu. Lulu, jangan sebut dia aneh. Jangan menghakimi orang lain seperti itu. Ayolah Atma, tahu kamu ini pacarnya. Tapi untuk apa kamu terus membelanya? Raya yang ku kenal selalu baik pada semua orang. Aku tidak tahu kenapa dia jadi begini. Pasti ada yang salah. Kita harus menemukannya dan mendengarkan langsung dari dia. Kamu masih mempercayainya, bahkan setelah semua ini. Entah itu bisa disebut manis atau menyedihkan. Aku hanya mau kau memberinya kesempatan untuk menjelaskan ini semua. Aku mau memberinya kesempatan. Tapi apa yang dia lakukan pada Bu Puspa sudah keterlaluan. Wanita yang malang. Kamu sepertinya sangat peduli sama Bu Puspa. Benar. Dia bisa memanggilku Lucy karena aku mengingatkannya pada bunga lili oriental miliknya. Tapi dia melupakanku. Loh, kebetulan sekali aku menemukan bunga lili barusan. Iya, bunga lili persis seperti itu. Anjir. Wah, ngeglitch lagi, asem. Wah, lagi ya. Si Raya gunain kekuatannya lagi. Tidak ada waktu untuk itu. Ayo kita ke toko kelontong sekarang. Misi baru, toko kelontong. Wah ya guys, kita udah live 1 jam 49 menit coy. Kita harus save dulu. Ya. Harus save dulu. Save. Lanjut, mau off. Iya anjir, off dulu gak sih? Gue udah yapping 1 jam 49 menit coy. Capek anjir yapping segini banyak. Kita istirahat dulu. Habis itu kita lanjut live lagi ya. Kita bakal lanjut ke toko kelontong. Tapi kita off dulu coy. Gue mau makan dulu. Gue mau minum dulu. Biar apa? Biar gue bisa dubbing lagi. Oke guys, thank you semuanya nonton. Kita bakal ketemu di next live. Bye bye.